sejahtera saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang menyertai ibadah atas talian BEM Press Valley pada pagi hari ini, dengan harapan setiap pribadi kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan dalam lindungan tangan Tuhan dan tetap diberkati selalu. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum saya membawa kita di dalam doa pembukaan, di sini saya ada satu ayat daripada firman Tuhan untuk saya kongsikan kepada kita semua, yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 yang berbunyi begini: sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Dalam situasi apapun yang kita lalui, bersukacitalah kerana Tuhan sentiasa ada menyertai setiap pribadi kita. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita teruskan dalam pujian dan penyembahan kita, mari saya bawa kita di dalam doa. Haleluya. Bapa Syurgawi, terpuji termulia namamu Bapa, karena atas penyertaan dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, kami dapat melalui hari-hari yang penuh mencabar, hari-hari yang penuh dengan cobaan Tuhan Yesus, kerana Engkau Allah yang baik, yang akan terus menguatkan setiap pribadi kami Tuhan, yang akan terus mencukupi setiap keperluan jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap keluarga kami Tuhan Yesus, baik yang bersendirian, baik yang bersama keluarga, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, yang akan menyertai setiap ibadah kami hari ini dimanapun kami berada. Ya Yesus, kami mengucap syukur di atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami meneruskan dalam pujian dan penyembahan, kami serahkan setiap pribadi yang mengambil bahagian dalam ibadah saat pagi hari ini Tuhan Yesus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar tangan-Mu yang menopang, yang akan mengurapi dia Bapa, biar melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, firman-Mu disampaikan dan memberkati setiap pribadi yang mendengar Tuhan. Terpuji termulia namamu Yesus, baik yang membawa dalam pujian penyembahan Tuhan Yesus, biar melalui nyanyian-nyanyian ini Tuhan Yesus, kami dihiburkan, kami dikuatkan lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini dari permulaan sehingga akhirnya, biar Engkau yang menyertai, yang membungkusi setiap pribadi kami Bapa. Haleluya Yesus, ini doa kami. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu.
hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sanggup tantanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sanggup tantanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Aku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya setiap pribadi kita di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Ada amin? Dan pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang kita akan ambil daripada Perjanjian Lama. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang melayani kita. Saya berdoa agar mereka diberkati, bahkan jemaat Tuhan yang turut serta, bahkan turut di dalam pujian dan penyembahan juga diberkati, bahwa mengalami sukacita daripada Tuhan sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan memuliakan nama Engkau. Karena kemurahan-Mu kami ada, karena kasih dan setia-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Dalam hari-hari yang kami lalui penuh cabaran, penuh dugaan, namun kami percaya bahwa Engkau berserta dengan kami. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami, bahkan di mana saja kami berada, mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan kami dapat dengar, dan kami berdoa ya Tuhan, sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, buka mata hati kami untuk mendengar isi hati-Mu bagi kami, dan pakai nama-Mu sebagai penyambung lidah bagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, menumbuhkan iman kami dalam kami menghadapi hari-hari yang penuh mencabar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca daripada Perjanjian Lama, yaitu buku Rut, daripada Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Pada pagi hari ini kita akan melihat ataupun kita akan membaca firman Tuhan. Ini agak panjang, tetapi untuk kita mudah mengerti apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang ke Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan keluarga kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di situ sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi.
dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang ipanmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti ipanmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu ataupun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini satu tema yang akan saya ambil untuk kita renungkan bersama, untuk kita pelajari bersama, yaitu iman dan kesetiaan Ruth. Dan sekali lagi, tema yang saya akan bawa adalah iman dan kesetiaan Ruth. Dan hari ini saya akan memfokuskan kepada ayat yang ke-16 daripada pasal yang pertama. Tetapi kata Ruth, "Janganlah
desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat daripada pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, kita melihat secara ringkasnya, ingin saya bawakan agar kita mengerti apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan di dalam kisah ataupun buku Rut ini kita melihat bahwa kasih yang menebus yang dimulai dengan Elimelek yang meninggalkan Yehuda dan menetap di Moab karena bencana kelaparan di tanah Israel pada masa itu. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan kesengsaraan ini terus mendampingi Elimelek ketika dia dan kedua putranya meninggal ataupun wafat di Moab, ya. Dan kita lihat seterusnya dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima, serta yang meninggalkan istri mereka sebagai janda. Dan kita melihat Naomi, ya, janda Elimelek, dan menantunya yang saleh yaitu Rut telah kembali ke Bethlehem di Yehuda, ya. Yang kedua, di dalam pemilihan arah, Rut menjumpai Boaz, ya, seorang sanak saudara Elimelek yang kaya raya. Itu yang akan kita bacakan kalau kita melanjutkan di dalam pasal yang kedua. Secara ringkasnya, ya, yang ketiga, karena anjuran Naomi, Rut menyampaikan kepada Boaz minatnya terhadap kemungkinan untuk menikah menurut hukum penebus. Yaitu kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Dan yang terakhir, kita melihat sebagai penebus kerabat, ini yang dilakukan oleh orang Israel pada masa dulu. Dan Boaz membeli tanah milik Naomi dan menikahi Rut, ya. Rut melahirkan putra yang bernama Obed, ya. Dan kita melihat bahwa Obed ini merupakan nenek moyang kepada Raja Daud, ya. Dan kita melihat kisah daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rut, ya. Dan kisah ini bermula apabila Rut, ya, berkawin dengan anak Naomi, ya, anak kepada Elimelek, ya. Kita melihat dalam 10 tahun dia bersama dengan keluarga tersebut, ya. Dan setelah kematian suaminya, Rut mengalami sesuatu yang dinamakan depresi ataupun tekanan, ya. Dan juga dia berputus asa, walaupun tidak dinyatakan di dalam ayat, ya. Kita melihat bahwa kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Rut itu menekan perasaan, sehingga dia mengalami satu masa yang sulit di dalam hidupnya. Kehilangan mertuanya, mertua lakinya, dan kehilangan orang yang dia cintai. Ada dua yang menyebabkan dia mengalami tekanan. Dan itu masa yang sulit yang dia alami. Apatah lagi untuk meneruskan kehidupan dia dengan Naomi harus mencari pekerjaan, dan tentunya ekonomi mereka ini, ya, dalam keadaan kesulitan, ya. Dan setelah dia mendengar ibu mertuanya untuk memutuskan dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua itu, yaitu mertuanya Naomi, dia harus meninggalkan tanah kelahirannya sendiri dan bukannya bangsanya. Dia akan pergi kepada bangsa lain bersama dengan Naomi, ya. Bayangkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rut pada masa itu. Dan kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita melihat
keadaan yang Ruth alami sama seperti yang dialami oleh banyak orang, keadaan yang menakutkan yang mereka alami. Adalah dia terpaksa pergi kepada bangsa lain tanpa suami. Ya. Sudah pasti Ruth dalam keadaan dia pasti meratapi ataupun menangisi keadaannya. Ya, sayangnya dia memutuskan untuk melayani ibu mertuanya. Dan kita melihat dalam pembacaan kita, pada akhirnya Tuhan memberkati dia. Dan kita melihat bagaimana Ruth bertemu dengan Boaz. Dan Tuhan memberkati kehidupan Ruth dan saat ini. Dan kita melihat keadaan sulit yang Ruth alami ini tidak langsung dia melihat kepada Tuhan pada masa itu. Dia tidak mengetahui bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dia. Tetapi justru di dalam kesesakan yang dia alami, di dalam kesulitan yang dia hadapi, dia menghadapi dan melewati masa itu dengan setia dan mendapati banyak hal-hal yang tak terduga di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita pada masa ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati masa-masa sukar ini dengan setia dan memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada sinar di hadapan kita yang Tuhan berikan, ya. Kita harus memandang secara konsisten ataupun kita harus berfokus kepada Tuhan. Ya, kita memusatkan perhatian kita kepada Kristus dalam apapun keadaan, apapun situasi kita alami pada masa ini. Firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, Perjanjian Baru mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan yang biasa dialami, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin, saudara, ya. Dan sekalipun tekanan ataupun depresi itu bukan satu dosa dalam kehidupan kita, namun kita harus bertanggung jawab untuk meresponi firman Tuhan ini. Walaupun pembacaan kita di dalam buku Rut ini agak ringkas, kita harus respon terhadap kesulitan yang kita alami. Saya tidak tahu apa kesulitan yang Bapak Ibu alami pada hari ini, pada hari-hari yang lepas. Mungkin keluarga Bapak Ibu Saudara, dari pada segi ekonomi, dari pada segi kesehatan, pekerjaan anak-anak. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengalihkan fokus kita kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kita percaya Yesus saja yang mampu untuk menolong setiap pribadi kita. Dan itu tanggung jawab kita. Kita harus meresponi firman Tuhan, ya. Ingatlah bahwa keadaan yang seolah membantumu di dalam tekanan, ya, itu terjadi bagi mendorong imanmu agar iman kita dari hari ke hari semakin naik, ya. Bukan sebaliknya memilih untuk menyerah ataupun mengambil keputusan untuk menolak firman Tuhan ataupun mengalih perhatian daripada Tuhan. Ya, dalam kisah Rut ini kita melihat ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, Rut yang pada mulanya adalah seorang penyembah berhala telah mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat orang Moab ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Moab ini bukan bangsa Israel, ya. Dan sekalipun, ya, pada awalnya dia mengikuti mertuanya Naomi, dia melihat sifat yang ada pada Naomi itu, dia melihat Tuhan yang ada pada Naomi itu, dia beralih daripada menyembah berhala dan menyembah
Tuhan yang disembah oleh Naomi, ya. Dan yang kedua, sebelum menikah dengan Boaz, Ruth adalah seorang yang amat miskin dan hina. Keadaan yang dialami, kita melihat apa yang dialami oleh Ruth sebelum dia, walaupun di dalam firman Tuhan tidak dinyatakan, tetapi di tanah Moab itu banyak yang menyembah berhala, menyembah tuhan lain, ya. Dan di saat dia mengikuti Naomi, dia mengenal siapa yang mertuanya sembah, dia mengambil keputusan yang tepat, ya. Dan dia menikahi Boaz, seorang yang kaya raya. Demikian pula juga keadaan kita pada hari ini, saudara, ya. Sebelum kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita adalah orang yang miskin. Kita adalah orang yang rendah, ya. Di saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita berubah, ya. Daripada kita miskin, kita menjadi kaya. Kaya daripada segi apa itu, Bapak Ibu Saudara? Dari segi kesehatan kita, dari segi rumah tangga kita, ekonomi kita. Kita melihat Tuhan bekerja dari hari ke hari yang kita lalui, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat, ya. Dan yang ketiga, Ruth tidak bersikap seperti menantu pada umumnya, ya. Baik mereka yang berasal dari orang yang sudah percaya dan yang belum percaya. Seringkali terjadi bahwa seorang laki yang semula sangat mengasihi ibunya dan setelah menikahi lebih mengasihi istrinya, sehingga menimbulkan rasa iri hati dan tidak hidup rukun bersama mertuanya. Dan berbeda dengan Ruth, dia setia sampai akhir. Dia mengikuti Naomi kemana saja dia pergi. Dan satu pernyataan yang saya suka di dalam ayat yang ke-16, kita sudah baca tadi. Ruth berkata kepada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya, Ruth adalah seorang yang setia kepada mertuanya. Dan bagi kita, hendaklah, ya, kita setia dengan mertua kita. Kita menghormati dan mengasihi mereka. Dan dengan demikian mertua juga mengasihi menantu seperti apa yang dilakukan oleh Naomi, ya. Dan yang keempat, Ruth adalah seorang yang baik dan patuh kepada kehendak Tuhan. Dia seorang yang setia, dia seorang yang patuh kepada Tuhan. Imannya tidak dapat lagi kita bandingkan, ya. Kita melihat bahwa perjalanan hidupnya, walaupun di dalam kesesakan, walaupun di dalam pergumulan yang dialami, dia mampu untuk berjalan. Dia memilih untuk tidak menyerah dan mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi dan sekaligus, ya, menerima Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dan di dalam kitab ini kita melihat daripada awal sehingga pasal yang keempat, kita melihat kejadian ataupun kemalangan yang suram yang dialami oleh Naomi dan Ruth, tetapi berakhir dengan satu penyelesaian yang sangat indah, satu gambaran hidup yang realistik di dalam pergumulan dan kesedihan. Di situ bagaimana Tuhan menolong, ya, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia jelas menolong dari hari ke hari yang Ruth dan Naomi alami. Kita melihat iman dan kesetiaan ini yang paling penting dalam keadaan apapun kita alami pada hari ini. Iman dan kesetiaan,
ya. Dan yang memungkinkan Allah mengubah sesuatu tragedi, ya, kemalangan ataupun kesulitan itu menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk melihat ataupun memandang kepada Tuhan dalam keadaan yang kita alami pada saat ini. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan. Tuhan akan mengubah sesuatu tragedi itu menjadi satu kemenangan, amin. Dan pada kekalahan itu menjadi penebusan. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini saja. Dan saya ingin bawakan kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuliakan nama Engkau karena Engkau Allah kami, Engkau Raja kami yang agung, yang perkasa. Tidak pernah percobaan itu yang kami alami melebihi kekuatan kami. Kami percaya Engkau setia dan tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Pada waktu-waktu sukar ini, pada waktu kami dicobai, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami dapat menanggung apapun keadaan, apapun situasi yang kami alami, tekanan dan pergumulan yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Segala beban, segala apapun yang menghalangi kami, pada hari ini kami percaya kami melewati bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Buat firman-Mu yang kami baca mengenai iman dan kesetiaan Ruth, kami berdoa lewat daripada firman ini kami dapat belajar menghadapi hari demi hari yang kami alami. Kami tidak akan menyerah, namun kami mengambil langkah untuk meresponi firman-Mu ini, ya Tuhan. Kami tetap berjalan meskipun rintangan dan halangan yang kami alami. Kami percaya pasti ada sinar pelangi yang Engkau akan tunjukkan bagi setiap kami. Pada hari ini kami berdoa khusus untuk negara kami Malaysia dan negeri kami Sarawak, ya Tuhan. Terus lindungi kami daripada wabak COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan yang menjaga Tuhan yang menopang setiap pribadi kami. Kemana saja umat-Mu pergi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menjaga, Engkau melindungi setiap pribadi kami. Keluar masuk kami daripada rumah, Engkau menyertai kami, ya Tuhan. Dan apapun pergumulan persoalan yang kami hadapi pada saat ini, dari segi ekonomi, keluarga, anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan lewat daripada firman-Mu ini, ya Tuhan. Kami percaya lebih daripada apa yang kami minta, bahkan lebih daripada apa yang kami doakan, itu yang akan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Segala ucapan syukur kami hanya serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.